Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesemuanya dan anak-anak mama, hai. Dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu sehat, senang, dan bahagia. Kalau nungguin Mama Ira tuh di Ira Maya Sofaril pasti ada yang excited, pasti ada yang bertanya-tanya kali ini Mama Ira ngobrolin apa ya gitu kan. Nah kali ini Bapak Ibu Ses dan anak-anak Mama mau ngebahas atau kita mau obrolin tentang pitch perfect. Apa sih mah kok pakai bahasa Inggris? Kalau yang bisa menyanyi pasti sering mendengarkan istilah pitch. Nah, pitch itu adalah bagaimana kita bisa mendengarkan nada, apakah dia naik atau turun, ya, apakah sudah tepat atau belum, ya. Kalau kita bilang pitch control berarti biasanya bahasa sederhananya itu kita bilang fales atau tidak fales. Nah, Mama Ira, aku penyanyi khusus kamar mandi. Ya, dia ngomong gitu. Aku bisa nyanyi, Mama Ira. Oke, tapi nyanyinya pakai ham. Ya humming aja gitu. Atau Mama Ira, aku sebetulnya bisa nyanyi gitu. Tapi kenapa ya suaraku kok sumbang banget gitu. Oh, berarti sudah bisa menyanyi cuma belum tepat. Nah, ini yang kita mau obrolin ya. Sambil kita mencari tahu apakah ini mitos atau fakta. Bahwa pitch perfect itu bisa dilatih sejak dini. Ya, yuk mari kita sama-sama ngobrol. Yang pertama, nah yang bisa nyanyi ayo langsung duduk. Yang nggak bisa nyanyi ayo dengerin ya. Mari kita sama-sama membahas ini. Ya boleh bertukar pikiran, boleh nanti menulis di kolom komentar ya. Boleh ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu sekarang. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yuk kita ngobrol ya sama-sama ya. Pitch perfect dibentuk sejak dini. Ini mitos atau fakta? Yuk kita buktikan. Kemampuan untuk mengenali ya dan menghasilkan nada yang tepat tanpa bantuan alat musik disebut kontrol nada. Ya, kita menyebutnya kontrol nada. Ya, kemampuan mengenali. Jadi maksudnya gini, kalau kita biasanya kalau saya mengajar vocalizing di kelas vokal ya kepada anak-anak ataupun kepada remaja dewasa, biasanya pertama kali kita mengenalkan dulu nada do ke do. Do rendah ke do tinggi. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do itu emas wajib ya. Nah, pertama kali kita coba dulu pitch-nya mereka. Gitu ya, kemampuan untuk mengenali dan memahami nada ya. Jadi kalau kita mengenali dan memahami nada, otomatis kita bisa mengeluarkan suara atau menghasilkan suara yang sesuai dengan nadanya. Misalnya saya pencet tuts do gitu ya. Ada yang tepat do atau kadang-kadang meleset do padahal nadanya betulnya do, dia bisa naik setengah atau turun setengah nada. Re masih bisa tapi masih goyang. Mi udah pasti fals ya. Makanya kalau misalnya kita vocalizing biasanya saya selalu sabar banget gitu ya, mengajak anak-anak agar supaya tepat nadanya ya, biar mereka mengenali sejak dini dan membentuk suara mereka sesuai dengan nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau mereka nggak bisa, kita ganti dengan la. La, 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 la. Ya, sekarang turun. La, 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 la. Udah latihan? Bapak Ibu, ada yang ikut saya barusan? Yuk, kita coba latihan lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa? Coba lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang turun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sudah? Bisa?
Coba nada mana yang tadi meslek? Nada mana yang fales ya? Nah, disinilah kita belajar untuk mengenali nada ya. Dan pada akhirnya kita mengeluarkan atau menghasilkan bunyi yang disesuaikan dengan nada. Biasanya diuji tanpa alat musik. Tapi kalau saya menggunakan keyboard atau piano ya. Oke, nah disitulah kita mendengarkan kemampuan kita untuk mengontrol nada. Dari situlah juga kita belajar dasar tentang pengenalan nada. Ya, oke. Kuncinya adalah orang-orang yang mampu untuk mengenali nada biasanya memiliki musikalitas yang tinggi. Artinya dia bisa bermain musik seperti piano, gitar, atau apa saja yang bisa menghasilkan nada yang sesuai ya, karena nada itu hampir sama semuanya, tinggal di sem. Ya hampir sama semuanya. Do ke do, do ke do, do ke do, do ke do. Jadi itu semuanya berbarengan. Kalau orang yang senang bermain musik ya, atau dia kita bilang sangat memahami tentang bermusik, biasanya sangat mudah mengajari mereka untuk berlatih vokal ya. Jadi musikalitas tinggi. Lalu pengalaman musik yang konsisten ya, konsisten dan tepat. Kalau pernah belajar gitar sebelumnya misalnya atau piano sebelumnya, pada saat Mama Ira mengajarkan suara atau vokal ya di kelas, itu misalnya Mama tanya ke anaknya, pernah belajar musik? Pernah. Belajar apa? Piano. Oke, berarti anak ini sudah tahu di mana nada do ya, atau gitar itu di mana C, G, F gitu ya. Saya nggak bisa main gitar, coba itu yang saya tahu. Jadi semuanya karena konsisten belajar bermusik dan anak ini atau orang ini ingin menambah lagi musikalitasnya dengan cara les vokal gitu ya, otomatis saya mengajarinya jauh lebih mudah gitu ya. Kuncinya itu saja. Tapi Mama Ira, sebetulnya bisa nggak sih kita melatih pitch perfect tadi gitu ya? Pitch control kita tuh bisa nggak sih dilatih? Bisa dong. Kenapa tidak? Caranya gimana ya? Caranya seperti ini. Waktu pertama kali kita didengarkan musik ya, didengarkan musik artinya sejak dini sekali. Misalnya di dalam kandungan ya, ibu kita atau ses atau ibu-ibu semuanya, anak-anak mama, anak perempuan mama yang mengandung dan melahirkan anak-anak ya, khususnya untuk kaum perempuan ini. Pernah nggak kita pada saat mengandung kita mendengarkan musik-musik misalnya gitu. Musik apa saja gitu ya. Jadi karena kita sering mendengarkan musik, mau dari genre manapun ya, ini bisa membantu janin ya atau bayi dalam kandungan kita, dan pada akhirnya lahir menjadi anak yang betul-betul mengerti tentang lagu atau nada, itu karena dia sejak kecil itu sering diperdengarkan lagu-lagu ya, lebih baik dengan genre yang berbeda-beda sehingga dia mengenali semua jenis musik yang dia dengarkan, apa saja ya. Tapi biasanya kalau bayi itu kita dengarkan lagu-lagu yang membuat janin tenang ya di dalam, seperti lagu-lagu klasik atau dentingan suara piano, gitar ya, suara air dan lain sebagainya. Jadi membawa bayi itu jauh lebih tenang gitu ya. Tapi ada juga yang mendengarkan lagu rock karena ibunya pengen banget dengerin lagu rock, ada. Ibunya lagi hamil dengerinnya lagu dangdut, boleh juga gitu ya. Gak apa-apa, yang penting anak itu sejak kecil didengarkan, diakrabkan telinganya dengan suara-suara bunyi-bunyian ya. Oke, jadi sering dengerin genre musik yang berbeda. Begitu dia sering mendengarkan musik ya, lagu-lagu dari genre yang berbeda, akhirnya dia akrab dengan nada ya, akrab dengan ritme, irama, ya. Kalau dangdut dung 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 misalnya seperti itu. Kalau jazz dung 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 misalnya gitu ya. Atau kita tahu juga rock. Nah, itu biasanya macam-macam, ada klasik rock, ada pop rock, ada ada hard rock dan masih banyak lagi ya. Bahkan lagu-lagu yang berirama bossa nova misalnya dan lain sebagainya. Jadi diperkayalah itu ya, kita mendengarkan lagu-lagu dari genre musik yang berbeda. Akrabkan telinga kita dengan nada-nada dan ritme. Jangan salah, ada orang yang bisa menyanyi tapi ritmenya cepat misalnya gitu, kecepatan misalnya. Habis itu dia misal menyanyinya nggak bisa tepat nada misalnya gitu. Terlambat misalnya, ketukannya lama.
ketukannya tidak sampai ketukannya terlalu buru-buru misalnya gitu. Ya kan? Semua ada ya. Oke. Kedua, biasanya menggunakan headphone. Ya, headphone atau sekarang kita bilang apa itu namanya? Kita bilang apa namanya? Misalnya seperti itu. Kalau just misalnya gitu ya. Atau kita tahu juga rock. Nah, itu biasanya macam-macam. Ada klasik rock, ada pop rock, ada apa namanya, ada hard rock dan masih banyak lagi ya. Bahkan lagu-lagu yang berirama bossa nova misalnya dan lain sebagainya. Jadi diperkayalah itu ya, kita mendengarkan lagu-lagu dari genre musik yang berbeda. Akrabkan telinga kita dengan nada-nada dan ritme. Jangan salah, ada orang yang bisa menyanyi tapi ritmenya cepat misalnya gitu, kecepatan misalnya. Habis itu dia misal menyanyinya nggak bisa tepat nada misalnya gitu. Terlambat misalnya, ketukannya lama. Ketukannya tidak sampai, ketukannya terlalu buru-buru misalnya gitu. Ya kan? Semua ada ya. Oke. Kedua, biasanya menggunakan headphone. Ya, headphone atau sekarang kita bilang apa itu namanya? Kita bilang apa namanya? Pods atau apa? Ear ya, yang kita selalu pakai untuk mendengarkan musik itu biasanya membantu kita juga menjadi lebih fokus ya, lebih detail mendengarkan suara musik. Oh ini dentuman bass, oh ini gitarnya, oh ini drumnya, oh ini piano, keyboard dan masih banyak lagi gitu. Jadi kita lebih dekat dengan suara-suara itu dan merasakan menyatu gitu ya, dan fokus saja ya, detail semuanya. Ketiga adalah jelas ini yang paling penting, yaitu latihan vokal teratur. Harus dipraktekin dong. Ya nggak apa-apa nyanyi di kamar mandi. Oh itu ada yang teriak tuh. Saya nyanyi khusus di kamar mandi sama Ira. Boleh nggak apa-apa. Nyanyi itu bikin hati kita senang. Percaya atau tidak? Kalau kita lagi rungsing, kita lagi capek dari mana-mana, udah dengarkan musik. Musik yang kita suka lagunya. Udah kita nyanyi aja gitu kan. Suara kita falas ya nggak apa-apa. Tuh yang penting kita menghibur hati. Ya kan? Kecuali mau menjadi seorang penyanyi profesional, mau menjadi seorang penyanyi yang betul-betul dipersiapkan untuk berkompetisi dan lain sebagainya. Oh iya jelas, ini harus praktis secara konsisten ya, fokus gitu. Tapi kalau kita sudah tahu nada, lalu kita malu untuk mempraktekkan, suara ini nggak akan keluar. Ya, jadi tolong dipraktekkan. Kayak tadi tuh kita udah latihan bersama ya, do, re, mi. Ya, nanti abis ini yang mau latihan di kamar mandi, mau latihan di kantor, mau latihan di mana boleh. Ya, pokoknya pitch itu paling penting ya, dilatih ya dengan cara apa? Menggunakan headphone. Misalnya gitu ya, dengarkan lagu-lagu sini. Mama Ira, kalau kita berlatih vokal, terutama saya selalu mengajari anak-anak pada saat praktis adalah sebagai berikut. Kita bisa menggunakan headphone, kita dengarkan musik di sini ya. Pada saat ada musik di sini, biasanya kalau kita mau menyanyi, kita agar bisa kontrol vokal kita atau monitor vokal kita, saya biasanya copot satu. Entah itu di belakang telinga sini ya atau belakang telinga sini. Mana yang membuat kita lebih nyaman? Ya, jadi musiknya tetap ada cuma satu di sini. Sehingga suara yang kita keluarkan bisa kita dengarkan. Atau kalau untuk latihan vokal, Mama Ira mengajari anak-anak cara yang sangat simpel tanpa biaya, gratis. Gimana caranya Mama Ira? Adalah seperti ini. Misal ya, kita menyanyi, kita menggunakan kedua tangan kita di sini ya. Kita taruh di sini di belakang telinga, lalu sedikit agak dimodelin mangkok gitu ya. Nah di sini kita bisa dengarkan suara kita. Boleh dilatih nanti ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini kedengeran ya. Jadi kontrol kita ada di sini. Do, re, mi, fa, sol cuma satu. Do, re, mi, fa, sol. Oke. Di mana saja kita bisa menggunakan tergantung kenyamanannya kita ya. Jadi harus praktis. Oke. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah last but not least, bermusik. Kalau bisa menyanyi, ya pengen pasti bermain musik. Gimana sih Mama Ira, ajarin main piano dong. Aduh, Mama Ira gak bisa main piano. Piano Mama cuma terbatas, nada-nada tertentu. Ya, oke, bisa lah. Karena Mama Ira juga belajar musik itu piano tidak
pernah kursus ya, tidak pernah les. Saya buta toge. Kalau saya bilang not balok saya tidak bisa. Not angka saya bisa gitu ya. Jadi setiap orang memiliki kemampuan bermusik yang berbeda. Tapi tidak apa-apa kalau memang bisa mendukung segala sesuatunya untuk menjadi satu komponen penampilan yang bagus, kenapa tidak? Ya. Oke, jadi sekarang jawabannya adalah mitos ya. Kalau misalnya dibilang setiap orang tidak bisa menyanyi atau tidak bisa mengenal nada, ya itu cuma mitos. Karena sebetulnya bisa dilatih. That's the fact. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semuanya anak-anak mama dimanapun berada. Terima kasih sudah menemani mama hari ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tidak mau so real, because this is real. Remi Fasolah Channel, Susila Salva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.